tiba-tiba di depan saya sudah ada orang, jadi saya shock banget gitu ya. Kaget kan kok ada orang tiba-tiba di depan saya dan saya pulang larut malam, saya diperkosa oleh 5 orang laki-laki. Saya sudah sangat marah dan sangat kecewa dengan kehidupan ini. Di situ saya berusaha untuk mengakhiri hidup saya saja. Pemerkosaan bukan topik yang kerap dibahas secara terbuka. Banyak wanita korban pemerkosaan butuh waktu bertahun-tahun hingga mereka punya keberanian untuk bicara. Keberanian itu adalah bentuk perlawanan, tapi bukan dalam arti balas dendam. Perlawanan mengalahkan stigma buruk sebagai korban perkosaan dan mengalahkan ketakutan untuk bangkit sebagai pribadi yang memiliki masa depan. Sahabat, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang lebih mendalam dengan seorang wanita yang dengan keberanian melewati tahun demi tahun memberikan sebuah perlawanan namun dengan memberikan pengharapan khususnya bagi mereka para wanita korban pemerkosaan. Wah, sekarang jadi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Rumah Pengharapan Baru. iya betul. Ya, visinya luar biasa nih. Iya. Menjadi seorang kasih dan pengharapan dalam kebenaran bagi anak terlantar. Berarti anak yang memang harus dibina di sini. Iya, ini ada Situ ada girls room Iya, 1, girls girls room 2, 3. Artinya Iya. satu kamar ada berapa anak? satu kamar itu ada 4 sampai 6 anak. Kalau bisa saya tanyakan layanannya apa saja, Bu? Kita ada 3 program. 3 program. Iya, yang pertama itu khusus buat anak-anak yang kurang beruntung. Ya, maksud dari kurang beruntung ini mereka mengalami seperti kekerasan seksual atau kekerasan fisik atau karena perekonomian orang tuanya sakit-sakitan, seperti itu. Ya, artinya tempat ini ada karena adanya dengan nama pengharapan itu. Iya. Berarti memang ada satu fokus yang menjadi bagian yang inti tapi bukan berarti mengabaikan yang lain. Iya. Yaitu bicara mengenai bagaimana mereka menjadi korban dalam tanda kutip entah mungkin itu kata korban kekerasan seksual termasuk pemerkosaan di sana. Iya. Nanti kita ngobrol di mana? Di sini apa di Boleh di bawah. di bawah ya, Bu? Iya. Ya? Sambil santai-santai. Iya. Ya, Ibu Susan senang sekali nih saya akhirnya setelah berapa tahun yang lalu ya pernah sudah sampai di bagian publik depan, sekarang sudah Tuhan izinkan perbesar kapasitasnya, suara-suara malaikat kecil itu selalu mengiringi ya, Iya, betul. luar biasa. Dan saya senang Bu Susan tetap berkenan untuk bincang-bincang ngobrol-ngobrol kita ini, Bu Iya. Susan ya. Ya kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan Ibu sudah berapa tahun itu ya? Kalau Sekitar 24-25 tahun ya. Kalau di sekarang. 25 tahun sampai sekarang. Tahun 98. 98. Tidak ada maksud untuk mengulang atau membuka luka lama. Ibu kiranya berkenan membagikan seperti apa situasi ketika peristiwa itu terjadi. Yang tentu mungkin saja ada yang serupa namun tidak sama atau paling tidak menyatakan bahwa Ibu tidak sendirian mengalami ini dan juga mereka pun juga tidak sendirian ketika mengalami hal tersebut pada saat itu. Ya, kalau pada saat itu sih karena saya masih SMA ya. Ya. Waktu kejadian itu betul-betul saya mengalami ketakutan karena ya kejadiannya kan malam, ya malam dan hujan deras. Karena tiba-tiba, karena setahu saya nggak akan ada orang bisa masuk karena pintunya saya kunci. Tiba-tiba di depan saya sudah ada orang, jadi saya shock banget gitu ya. Tapi waktu itu saya bukan kayak lagi, saya lemes banget karena kaget kan kok ada orang tiba-tiba di depan saya dan langsung tangan saya dipegang dan kaki saya dan langsung saya bener-bener saya nggak bisa saya rasa saya teriak tapi karena hujan itu sangat deras, suaranya hujan tuh lebih deras dari suara saya. Dan waktu itu saya ingat itu tengah malam gitu ya kejadiannya. Jadi saya benar-benar nggak punya kekuatan, nggak punya tenaga untuk saya bisa melawan gitu pada waktu itu. Dan waktu kejadian itu saya langsung saya menangis dan saya benar-benar seperti bingung dan semua hal yang saya alamin pada waktu itu
saya nggak bisa ngomong ke siapa-siapa gitu ya kejadian itu. Dan karena saya berpikir kalau saya ngomong nggak ada orang yang percaya kejadian seperti itu, karena itu di tempat yang aman menurut orang lain ya. Yang tidak seharusnya terjadi. Betul. Jadi seharusnya nih ya, seharusnya orang yang mengalami seperti saya itu harusnya berani ya, berani untuk ngomong ke orang terdekat. Itu yang pertama ya, ke orang tua, ayah atau ibu atau tantenya, itu orang-orang terdekat yang seharusnya bisa menolong. Karena begitu besar ketakutannya, dan itu ketakutan memang melemahkan segala apa yang ada dalam diri kita ya Bu. Iya. Besarnya ketakutan itu melemahkan semua. Betul. Sehingga membuat jadi kayaknya ya mau gimana lagi gitu ya. Iya, karena betul ya, ketika takut itu semua tuh nggak akan berfungsi. Ya nggak bisa berpikir yang jernih, tidak bisa minta pertolongan, tidak ada kekuatan juga. Dan ya pada waktu itu saya hanya ya bisa menangis, saya menghadapi itu semua. Akhirnya saya merusak diri saya gitu dengan obat-obatan. Bagaimana Ibu bisa mengambil keputusan? Menurut saya suatu keputusan Bu. Keputusan yang besar untuk Ibu bisa bertahan ya. Karena kadang-kadang ada yang dengan trauma seperti itu tidak hanya menyakiti psikis. Ya. Betul. Ya. Dulu ya, untuk saya dapat bertahan, sebenarnya saya nggak bisa bertahan dulu. Karena saya suka dengan jawaban Ibu. Karena itu kenyataan Bu. Iya, kalau kita betul. bicara saya bertahan, saya rasa itu bohong. iya. Iya. Dulu saya nggak bisa bertahan. Jujur saya sudah selalu mengkonsumsi obat yang karena saya takut terjadi kehamilan. Karena setelah pemaksaan itu, dan itu berulang kali saya alami. Dan ya saya sudah seperti, kalau buat saya ya, sudah seperti dianggap seperti binatang gitu. Karena saya sudah beberapa kali itu untuk mengakhiri hidup dengan minum banyak obat. Dengan saya kebut-kebutan pakai motor, saya sengaja saya nabrak jatuh, tapi saya nggak ada luka gitu. Jadi banyak yang penampilan yang aneh yang sebenarnya setelah kejadian itu yang saya keluarkan dari diri saya. Cuman mulut saya gak bisa ngomong. Makanya saya bilang dulu saya perempuan bodoh. Kenapa saya nggak lari ke orang ya, polisi atau kemana yang bisa menolong saya. Dan ya dulu harapan saya cuma satu, saya mau mati. Menghadapi cobaan yang begitu berat, memang kayak Tuhan itu nggak adil dalam hidup saya. Merenggut semuanya, keluarga, kehidupan yang harmonis, bahkan masa depan saya, cita-cita saya. Orang tua saya bercerai dari usia saya 10 tahun. Di situ ayah saya terserang stroke dan tiba-tiba saya menjadi tulang punggung keluarga. Dan saya yang pergi bekerja dari pagi sampai malam. Dalam satu hari itu saya bisa mengerjakan 3, 4, hingga 5 pekerjaan. Paginya saya bisa mengirim koran. Setelah mengirim koran saya berdagang asongan di lampu merah dan mencuci piring di warteg atau di rumah-rumah makan. Di situ benar-benar saya merasa pencobaan yang tiada hentinya dalam hidup saya. Dan ada satu titik di mana saya tuh merasa dunia saya tuh benar-benar hancur banget. Ada satu malam di mana saya pulang, larut malam, saya diperkosa oleh 5 orang laki-laki di waktu bersamaan. Di situ saya merasa dunia saya itu runtuh banget. Saya udah berusaha melawan, tapi nggak berdaya untuk melawan 5 orang parubaya, lelaki dewasa gitu kan. Disamar-samar ketika antara sadar dan tidak gitu. Saya mendengar mereka melakukan transaksi narkoba. Di situ saya benar-benar sangat merasa tidak berdaya. Saya sudah sangat marah dan sangat kecewa dengan kehidupan ini. Jadi saya sempat terpingsan dan saya terbangun jam-jam subuh gitu kan.
Dan saya mengumpulkan tenaga saya, mengenakan kembali pakaian saya. Nggak jauh dari lokasi saya dilecehkan, ada sebuah jembatan. Di situ saya berusaha untuk mengakhiri hidup saya saja. Karena saya merasa diri saya ini sangat tidak berguna dan sangat kotor, sangat hina, sangat tidak layak lagi. Sebelum saya melompatkan diri saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tidak kuat untuk menanggung tanggung jawab ini. Saya hanya minta tolong jaga ayah dan adik saya saja. Dan setelah saya mengucapkan itu, saya menjatuhkan diri saya ke jembatan itu. Saya hanya bisa menahan semuanya sendiri, karena memang gak ada tempat untuk saya berbagi. Menangis setiap malam sendiri, membenci diri sendiri setiap hari, menganggap diri sendiri seperti sampah setiap hari. Di situ saya mulai masuk ke pergaulan yang gak benar. Di situ saya mulai merokok, saya mulai mabok-mabokan, dan bahkan saya juga menggunakan narkoba. Saya hidup dengan foya-foya, saya hidup dengan dunia yang begitu kelam gitu. Dan tanpa saya sadari, saya malah terlena di dalam dunia itu. Dan setiap kali saya menjauhkan diri saya sama Tuhan, pasti ada aja dorongan untuk saya kembali sama Tuhan. Seperti yang saya mengalami benar-benar tersusun kembali puzzle-puzzle saya. Itu ketika saya bertemu dengan salah satu orang yang melecehkan saya di usia 13 itu. Saya lagi berjalan, di situ saya bertemu dengan seorang yang penuh dengan luka dan dia sudah kehilangan salah satu kakinya, dan orang itu menghampiri saya gitu. Dan dia meminta maaf sama saya, dan ketika saya melihat wajahnya, saya tahu siapa orang itu gitu. Karena saya nggak mungkin melupakan orang yang udah menghancurkan hidup saya. Waktu itu saya hanya sibuk nangis, habis saya nangis. Ketika saya sudah kembali lega, saya bilang sama orang itu, yang berlalu biarlah aja berlalu. Dan di situ saya mengambil keputusan untuk mengampuni orang itu. Dan di situ saya langsung nangis sejadi-jadinya, kayak terkilas balik lagi dalam otak saya. Dan di situ saya baru menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Di situ saya mulai kelas balik, oh iya ya, waktu itu saya mencoba untuk bunuh diri juga, saya bisa selamat, itu suatu mukjizat. Ketika saya dalam segala mara bahaya, ketika saya menghadapi segala cobaan, selalu ada mukjizat. Kemana saya selama ini? Kenapa saya begitu buta untuk melihat betapa baiknya Tuhan? Kenapa saya harus kecewa oleh manusia gitu? Kan jelas-jelas saya ini punya Tuhan untuk saya bersandar. Kenapa saya harus bersandar sama manusia? Di situ saya langsung terbuka mata saya. Di situ saya minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika saya dalam kondisi seperti itu, saya seolah-olah saya dipeluk. Pelukan yang begitu hangat, seperti seorang bapak memeluk anaknya, begitu hangat dan begitu damai yang saya rasakan. Semua itu udah jadi masa lalu, udah gitu. Saya bahkan udah gak kayak dulu lagi. Dulu kan saya insecure, gak pede dan sebagainya. Bahkan sekarang saya udah penuh dengan percaya diri, saya sudah bahagia ibaratnya. Dan saya gak merasa malu dengan masa lalu saya. Karena dari masa lalu itu saya belajar banyak. Saya benar-benar membuka mata saya kalau Tuhan itu benar-benar ada. Kasih Tuhan itu ada. Dan penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kita itu memang berbeda-beda. Tapi Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita sendirian. Bahkan tanpa kita meminta, Tuhan tahu apa yang harus Dia berikan kepada kita. Jangan pernah takut, jangan pernah lelah. Memang pertolongan Tuhan itu gak datang lebih awal, tapi akan tepat pada waktunya dan akan indah pada waktunya. Itu aja sih. Berarti kalau ini kan 25 tahun, Ya. Ibu sudah bertahan ini, Ya.
Ini atau masa di mana ada satu jeda ibu mengambil keputusan untuk akhirnya ibu bertahan dan move on. Untuk saya move on itu saya banyak mengalami pemulihan secara pribadi sebenarnya dari Tuhan. Seperti apa, Bu? Sebenarnya waktu kelas 3 SMA itu pada waktu saya minum obat, saya udah nulis semua surat supaya nggak diusut kematian saya gitu ya. Ya. Waktu saya sudah minum obat tuh saya sadar, gak tahu dalam hati saya harus berdoa. Saya berdoa, saya tuh di situ saya tahu Tuhan itu ada sama saya. Waktu saya doa, saya nyanyi, itu ruangan biru semua, putih biru semua. Dan di situ saya nangis, gak ada yang ngelaini saya. Jadi saya nangis sendiri, saya ya pelepasan ya, saya muntah sendiri, saya bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Nah dari situ saya ngerasa kayak ada kekuatan yang baru. Ya, itu saya ingat kelas 3 kayaknya. Makanya antara saya oke Tuhan, Tuhan mau kasih saya kemana? Tuhan mau bawa saya kemana? Gitu. Kita tidak bisa mengulang kembali waktu yang sudah ada, tetapi kita bisa menciptakan kesempatan baru dan waktu yang baru ketika waktu berjalan ke depan. Iya. Untuk para sahabat-sahabat wanita kita yang bukan kebetulan menyaksikan pembicaraan kita pada saat ini, merasakan hal yang sama, tidak berkuasa dan tidak kuasa untuk lari, untuk berteriak, karena rasa takut itu di luar dari akal, pikiran dan teori yang bisa kita buat, ya kan? Betul. Encouragement ibu untuk semua wanita yang memiliki pengalaman dan juga perasaan ketidakberdayaan saat ini. Iya. Apa yang bisa ibu bukan nasihati tapi bagikan berdasarkan based on pengalaman ibu sendiri, karena itulah yang menjadi kenyataannya. Karena ibu masih marah, tetap pasti marah pastinya. Kesal karena kenapa? Tapi kan kita tidak end up di situ, Iya. tidak menjadi dendam gitu. Tapi ada satu pelayanan, ada satu boleh saya katakan sejarah baru. Ibu menciptakan sejarah baru yang dan tidak menyerah dengan sejarah yang lama. Iya. Ya, apa yang bisa ibu sampaikan? Pesan saya buat teman-teman yang ngalami seperti saya sih, yang pertama, ya kalau memang itu sudah terjadi, ya harus berani berbicara ya. Pertama pada diri sendiri, itu yang pertama tuh. Memperkatakan kepada diri sendiri. Ya memperkatakan kepada diri sendiri apa yang kita alami gitu. Memang saya mengalami pemerkosaan, memang apa yang saya miliki sudah direnggut gitu ya. Nah dari itu ketika ini yang saya alami ya, ketika saya bisa memperkatakan itu dan saya bisa menerima, saya punya kekuatan untuk saya bisa terbuka kepada orang yang tepat ya, untuk mencari pertolongan, harusnya seperti itu ya, mencari pertolongan untuk menyembuhkan gitu ya, karena rasa marah, rasa tidak terima itu ada gitu ya, dan walaupun sudah sekian lama itu masih ada gitu loh. Jadi penting sekali untuk mencari pertolongan yang tepat untuk bisa terbuka dengan apa yang kita alami, hanya untuk ada orang yang mendengar ya, bukan menghakimi. Ya, jadi buat teman-teman yang mengalami hal seperti ini ya, kalau saya bilang seburuk apapun hidup kamu, sejelek apapun masa lalumu, Tuhan tidak memandang masa lalumu. Yang Tuhan pandang adalah bahwa Dia menciptakan kamu. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu nggak dikasih masa lalu, ya, tetapi kehidupan yang baru gitu loh. Yang Tuhan pandang adalah awal kehidupan, bukan di pertengahan ya perjuangan hidup itu. Itu yang saya selalu kuatkan mereka, bahwa Tuhan tidak memandang masa lalumu ketika kamu datang ke Tuhan, tapi Tuhan memandang bahwa kamu ada di dunia ini, Tuhan yang mengingini, bukan manusia yang mengingini. Ya, bulu yang patah terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyala juga akan pernah dipadamkan. Karena kita harus selalu menyadari kita tidak sendirian. Melalui sosok Ibu Susan Nurmala dan suaminya dan pergerakan dari Rumah Pengharapan ini, ada satu yang dapat kita simpulkan. Ada Tuhan yang sangat peduli. Ya, sahabat, dari pembicaraan saya dengan Ibu Susan Nurmala tadi,
kita bisa melihat satu realita kehidupan baik pria ataupun wanita. Walaupun memang pada umumnya wanita selalu menjadi korban dari tindakan pelecehan seksual khususnya ataupun yang bisa dikatakan sebagai tindakan pemerkosaan. Karena sesuatu yang berharga yang sudah ditanamkan dan dijaga dengan begitu baik harus direnggut hanya karena kepuasan atau dendam atau birahi sementara bagi si pelaku. Bagaimana saya bisa katakan ini? Karena sebenarnya hubungan seksual yang benar adalah terjadi dan diharapkan khususnya bagi setiap orang, terutama wanita, adalah sesuatu yang dilakukan dengan kasih sayang yang tulus, penerimaan, dan juga dihiasi dengan kasih sayang yang benar-benar apa adanya, tidak disertai dengan pemaksaan, bahkan bukan untuk kepuasan sementara. Saya percaya bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting untuk kita bisa melangkah ke tahap berikutnya. Kita harus jujur. Ada kemarahan ketika apa yang menjadi hak kita direnggut. Apa yang berharga itu diambil. Ibu Susan Nurmala mengatakan dan mengakui bahwa memang 3 tahun pertama, 4 tahun pertama merintis tetapi masih juga merasakan sesuatu bahkan sampai saat ini juga. Namun sudah punya tujuan yang berbeda. Adalah ketika ia mulai menyadari bahwa benar tidak bisa menyimpan sendiri. Semakin disimpan sendiri kita akan semakin sakit. Kita akan semakin perih. Psikologis kita akan semakin carut marut. Kita akan semakin hancur. Namun di mana kita menemukan dukungan itu? Kalau Anda bertanya-tanya, saya ingin curhat, saya ingin ngomong, saya tidak punya siapa-siapa. Karena tidak ada yang bisa saya percaya. Bagaimana kalau saya berikan 2 pilihan hari ini? Pilihan yang pertama adalah saya akan perkenalkan Anda kepada pribadi yang siap hanya mendengarkan. Karena dari mendengarkan apa yang Anda sampaikan, disitulah akan ditemukan jalan yang terbaik yang akan diterapkan dan didoakan bersama-sama untuk sampai kepada titik di mana bisa menerima dan menggoreskan sejarah baru dalam kehidupan setiap orang yang sudah merasa tidak punya harapan lagi. Sahabat 24 adalah sahabat baru Anda yang bisa Anda percaya. Your secret is safe with us. Tidak akan digembar-gemburkan ke sana kemari karena sifatnya adalah mendengarkan. Tapi ini pun pilihan. Karena ini saya bisa katakan sebagai panggilan juga. Katakanlah saya belum terpanggil. Tapi Anda mengakui itu saya. Apa yang dibicarakan oleh saya dengan Ibu Susan Nurmala. Anda mengatakan itu hidup saya. Itu posisi saya. Tapi saya belum berani untuk bisa menelpon dan bicara secara lugas. It's okay. There is another way. Saya akan perkenalkan kepada Anda sahabat. Pribadi yang sudah lebih dulu menunjukkan besar kasih sayangnya kepada manusia. Pribadi yang sudah lebih dulu memberikan pengharapan namun diganti dengan pengorbanan di kayu salib. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Ada di mana dia? Di dalam hati bagi setiap yang mau menerimanya. Ini kesempatan yang sangat baik. Now or never. This is your chance. Begitu Anda menerima pribadi Yesus Kristus, Anda mengakuinya, maka Anda bisa dengan secara terbuka, Anda nangis. Anda meluapkan segala yang selama ini Anda simpan. Mau sampai kapan Anda sembunyi? Saya bicara dari semua sisi. Terkadang kita tidak juga cukup memperhatikan orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena kita sudah keburu tumpul hati nuraninya. Karena tidak ada Tuhan di sana yang benar-benar hidup dan menghidupkan kehidupan kita. Saya mau mengajak Anda untuk mengaku dengan mulut kita. Ikuti kata-kata ini. Tuhan terima kasih. Dengan tanganmu Engkau bentuk. Aku segambar dan serupa dengan Engkau. Tuhan terima kasih. Hanya Engkau yang satu-satunya memberitahukan kepadaku bahwa hidupku ada dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Sekalipun apa yang kau alami di mata dunia adalah ketidakadilan. Hal yang jauh dari rasa perih kemanusiaan.
Aku akui aku marah Tuhan. Aku akui aku sakit Tuhan. Aku perih, seluruh bagian hidupku sakit. Karena apa yang aku jaga selama ini direnggut secara paksa. Aku pun dianggap dan dipandang sebagai penyebab dari apa yang kau alami selama ini. Tetapi saat ini aku mengizinkan Engkau menyelamatkan hidupku. Engkau adalah juru selamatku. Sebut namanya, Tuhan Yesus. Engkaulah penyelamatku. Dan saat ini aku percaya aku ada di tangan-Mu, ada di pikiran-Mu, dan ada di hati-Mu. Aku yakin di dalam tangan-Mu aku bisa diperbaharui. Di dalam kasih-Mu aku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang pernah kubuat. Sebab kematian-Mu di kayu salib adalah agar aku yang tidak berpengharapan mampu melihat hidupku berharga dan mulia. Dan masih ada satu pribadi yang mengasihi. Aku lepaskan pengampunan bagi mereka yang merenggut apa yang menjadi hak istimewaku, yang merenggut yang berharga di dalam hidupku. Tetapi pengenalanku denganmu saat ini membuatku sadar apa yang kuanggap berharga dan hilang sesungguhnya belum hilang. Sebab aku memiliki Engkau jauh lebih berharga dari apa yang kujaga selama ini, yaitu anugerah keselamatan yang daripadamu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Ya. Sahabat, bagaimana rasanya untuk bisa mendapatkan dukungan? Saya percaya itu yang kita butuhkan kan. Nah, bayangkan ada orang-orang di sekitar kita yang sebenarnya mereka tuh butuh dibukakan jalan. Apakah kita akan diam saja? Sekalipun kita bukan korban, sekalipun kita bukan pelaku. Tapi bagaimana jikalau Anda menyaksikan program ini, ada satu tuntunan dan Tuhan mengatakan di dalam hati nuranimu, bantu mereka. Bagaimana caranya? Hubungi Sahabat 24. Mereka akan mendengar, nanti mereka bersama-sama akan menemukan jalan terbaik dan menjangkau mereka, menyadarkan mereka, dan menyatakan bahwa jangan menyerah. Sebab masa depanmu itu sungguh masih ada. Dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Dari mendengarkan akan ditemukan jawaban. Dan jawaban itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan.